Halo guys, kembali lagi ke Ridwan Channel. Oke, apa kabar kalian semua, para pejuang devisa, para pejuang yang mau proses ke Eropa, tepatnya di Italia. Semoga kalian semua diberi kelancaran dan semoga prosesnya juga lancar, cepat berangkat dan bisa berangkat ke kapal yang kalian inginkan sesuai pengalaman kalian masing-masing. Oke, saya akan menjelaskan, kemarin ada yang komen soalnya. Saya akan menjelaskan tentang rincian gaji kerja di Itali. Jangan lupa subscribe dulu ya. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dulu, support channel ini supaya saya juga makin semangat bikin video dan saling berbagi pengalaman untuk kalian semuanya. Oke. Oke guys, saya akan menjelaskan tentang rincian gaji untuk yang non pengalaman maupun yang sudah berpengalaman ataupun balik kapal ke Itali. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, saya berangkat di tahun 2011 pada bulan 10. Saya berangkat 3 orang dari Indonesia. Saya berangkat ke kapal Kursen Italia. Saya pertama kali sampai sini itu gaji 500 euro sampai sini. Terus ada kebijakan dari bos kapal, saya kerja di sini selama 2 bulan itu gaji 500. Terus di 3 bulannya saya ada kenaikan gaji menjadi 1000 euro. Itu kata bosnya itu gaji sesuai UMR di Itali. Itu kata bosnya sesuai gaji UMR di Itali. Ya maksudnya sesuai gaji UMR di Itali itu untuk orang yang baru. Tapi untuk orang yang lama itu di sini itu gajinya 1.600 sampai 1.800 euro untuk orang lama. Nah, berhubung saya orang baru waktu tahun kemarin itu, jadi saya gaji cuma sampai 1.000. Nah, akhirnya gaji saya 1.000 bertahan sampai saya finish kontrak, sampai selama 1 tahun finish kontrak. Terus saya ditawarin lagi mau kembali ke kapal lagi atau tidak. Saya jawab iya, saya mau kembali lagi. Saya bercandain bosnya, bos kalau saya minta gaji ditambahin gimana? Saya bilang gitu sama bosnya, ya secara langsung. Terus bosnya bilang, ya nanti saya pikir dulu. Terus saya bilang, saya minta gaji 1.200 bos, kayak gitu kok. Ini kalau omongan bahasa Indonesia artinya seperti itu. Nah terus akhirnya bosnya, ya nanti saya pikir dulu. Terus akhirnya saya pulang tuh. Saya pulang, saya sampai rumah, saya ngurus-ngurus lagi. Kan saya mau niatnya mau balik kapal lagi kan. Jadi saya masih ikut PT itu, PT B3 Pemalang. Saya masih ikut PT B3 daripada ribet sih. Ikut PT B3, lagian PT B3 juga bagus sih menurut saya, amanah. Terus saya pulang, saya ikut PT B3 lagi. Terus saya itu ngurus-ngurus, tapi ngurusnya itu enggak seperti dari awal. Ngurusnya seperti kayak bikin SKCK Polda, terus biaya visa, ya ada biaya visa lagi. Nah tapi kalau balik kapal itu biayanya cuma buat biaya visa aja, nggak sampai kayak dari awal itu yang ces berapa itu 10 juta dulu saya. Kalau dari awal itu emang ces segitu sama visa. Tapi kalau balik kapal paling cuma bayar visa aja setengahnya. Kemarin saya itu bayar visa cuma 5 juta. Jadi saya itu riwa-riwi dari Tuban ke Malang, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, ngurus itu.
Terus akhirnya saya WA bosnya itu saya minta nego-nego gaji, karena menurut saya pribadi ya, saya di sini sudah kayak gimana, kayak sombong, saya sudah merasa bisa, karena pengalaman saya juga dulu kan di Kursin ya, tapi di Taiwan. Nah, saya sekarang di kapal Kursin lagi, jadi saya itu merasa bisa kerja di sini, bahasa juga ya nyambung, ya akhirnya saya nego-nego, beraniin diri nego-nego. Bos, saya minta gaji 1.200. Itu saya bilang itu ketiga kalinya, tapi lewat WA waktu saya di rumah. Saya bilang, bos, saya minta gaji 1.200. Bosnya pertama kasih. Saya kasih kamu gaji 1.200, tapi tiket pulang kamu bayar sendiri. Kata bosnya seperti itu. Jadi kamu pulang bayar tiket sendiri. Terus saya pikir-pikir sama teman saya 3 orang itu, saya diskusi. Saya nggak mau kalau tiket pulang bayar sendiri, karena saya sudah tahu harganya pasti mahal, sekitar 1.500 tiket pulang saja. Nah, saya bilang seperti itu sama bosnya, saya nggak mau kalau tiket bayar sendiri. Akhirnya gaji kami diturunkan, yang aslinya 1.200 menjadi 1.100 sekarang ini, tapi tiket pulang pergi dibayari. Ya saya mikirnya mending gaji 1.100 tapi tiket pulang pergi dibayari lah, kayak gitu. Terus akhirnya saya rundingan sama 2 orang teman saya yang dari Malang, yang Agus sama Widodo. Akhirnya sepakat gaji 1.100 tapi tiket pulang pergi dibayari, seperti itu ya. Jadi tahun lalu saya gaji 1.000, sekarang alhamdulillah saya gaji 1.100. Alhamdulillah, ini saya sudah bersyukur banget bisa gaji seperti ini. Soalnya saya bertemu kapal-kapal lainnya, ABK Indonesia yang kerja di kapal Italia, kadang ketemu di pelabuhan gitu, cerita-cerita ya, katanya gaji ada yang masih 550, ada yang gaji 600, ada yang gaji 750. Saya bandingkan, bukannya kok gimana-gimana, saya bandingkan di sini. Alhamdulillah, kapal ini juga perusahaannya juga bagus. Kalau kata paribahasanya itu, bosnya memanusiakan manusia. Kalau menurut saya ya, bosnya juga baik, nggak pelit, ramah, gampang akrab sama ABK. Jadi ya itulah alasan saya yang bikin betah di sini, terutama nyaman, gaji, orang-orangnya juga baik-baik semua, seperti itu. Pokoknya yang penting itu kan orangnya nyaman, ya yang kedua gajinya juga. Dan juga menurut saya itu di sini itu apapun tercukupi, masalah makan, masalah apa itu tercukupi, nggak ada kekurangan. Jadi setiap libur itu kan kaptennya kan tahu kalau orang Indonesia itu kan makannya nasi. Jadi setiap libur dikasih uang buat belanja sendiri, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, belanja nasi, belanja sayur, belanja ayam, belanja daging. Jadi setiap libur itu dikasih uang buat makan, entah buat belanja, entah buat jajan, yang penting ini uang makan buat kamu, seperti itu katanya. Setiap libur, pokoknya setiap libur dikasih. Ya nyamannya seperti itu, nikmat kalau menurut saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali juga bisa masuk di perusahaan ini, bisa masuk di kapal ini. Ini aja saya, banyak teman saya yang tanya-tanya sama saya, aku diajak kok, PT-nya dia gue ngomongnya, karena ya saya bisa ngajak, tapi ya cuma bisa kasih jalan lewat PT ini. Tapi kalau satu kapal sama saya itu nggak bisa. Bosnya sini itu nggak butuh ABK lagi. Udah ada 3 orang ABK, jadi ABK Indonesia, jadi nggak terlalu butuh lagi. Emang iya kapalnya 2, cuma yang satu kan nganggur, cuma setahun sekali berangkat, cuma musim tuna aja. Setelah musim tuna ya nganggur lagi, jadi tahun depan lagi berangkatnya lagi. Tapi kalau kapal yang ini Futura Prima itu musim tuna iya, musim teri iya, musim ikan layang juga iya. Pokoknya setahun itu berangkat terus. Tapi kalau ada ombak, ada angin, ada hujan, cuaca nggak bagus lah,
Kalau ada acara-acara apa itu banyak liburnya, sering liburnya. Karena seperti ini saya juga libur ini. Ini saya sudah 2 minggu libur. Nanti berangkat 10 hari, seminggu ya, berangkat seminggu, Sabtu libur, Minggu berangkat lagi, insya Allah sampai tanggal 30 nanti libur lagi, libur sekitar 10 hari lagi. Pokoknya di kapal Itali itu banyak liburnya, kalau menurut saya lah ya, kalau di kapal ini, tapi nggak tahu kalau kapal yang lain. Kalau kapal saya banyak liburnya. Ya mau gimana lagi ya, ini kan ibaratkan kan rezeki-rezekian. Kalau kalian semua ingin kerja di kapal Pursen ya silahkan. Saya cuma bisa ngasih arahan, ngasih jalan, ngasih jawaban dari pertanyaan kalian yang apa perlu ditanyakan. Apa misal kalian belum pernah kerja di Itali, misal tanya saya, Mas ini gimana kehidupan di Itali, Mas ini gimana bahasa di Itali, tanya saja sama saya pasti akan jawab. Nanti saya akan jelaskan seperti ini Mas, seperti ini Mas, seperti ini Mas gitu. Saya nggak pelit ilmu, saya pasti akan memberitahu apa yang saya tahu kepada kalian semua. Soalnya saya di sini juga merasakan dulunya juga saya pernah sih. Ya pertama kali itu saya kerja di laut itu 2018. Ya sama, saya itu juga non dulu 2018 itu. Terus saya juga bingung. Saya menggantungkan sama orang lain, sama teman. Karena saya kan belum tahu apa-apa, ya saya menggantungkan. Oh seperti ini rasanya kalau orang itu bingung, nggak tahu apa-apa, nggak tahu gimana. Terus saya itu sekarang itu merasakan. Jadi saya sekarang mau berbagi kepada yang masih di rumah atau yang belum pernah ke Itali, barangkali ingin tanya-tanya, ya saya akan jawab. Tenang, serius saya akan jawab. Kalau lebih enaknya ya DM IG saya aja. Namanya Ridwan WEEE 26. Grupnya kecil semua, nggak ada spasi. Nanti DM aja, pasti saya akan jawab. Nah, jadi kembali ke gaji. Alhamdulillah gaji saya tahun lalu itu pertama 500 selama 2 bulan, terus bertahap menjadi 1000, terus finish kontrak. Saya kembali lagi ke sini, gaji saya naik menjadi 1100. Alhamdulillah bertahan sampai finish kontrak ini. Tapi nanti saya kembali ke sini lagi tahun depan, saya nggak tahu gaji saya menjadi berapa, saya nggak tahu. Jadi intinya berdoa aja, kerja terus semangat, yang fokus, insya Allah nanti pasti ada jalan. Semoga kalian semua yang masih proses di PT, yang masih menunggu kabar dari PT, semoga dilancarkan, dimudahkan, semoga cepat berangkat. Ya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa terinspirasi dari cerita saya. Jangan lupa komen, subscribe, dukung channel ini supaya saya semakin semangat bikin kontennya dan semakin senang berbagi pada kalian semua. Saya Ridwan dari kapal Pursen Italia. Ciao ciao.